Yes, akhirnya trailer Spider-Man Brand New Day sudah dirilis kemarin dan sempat menggoncangkan semua para fans Marvel, terutama kepada para fans Spider-Man di seluruh dunia. Yang dimana trailernya udah mencapai 200 juta penonton dalam kurun waktu 3 hari ini, cuy. Wow, ini gokil sih. Tapi nih, gua menemukan ada beberapa adegan yang disembunyikan oleh pihak Marvel Studios untuk project Spider-Man Brand New Day. Entah itu cameo rahasia atau mungkin sebuah surprise penting yang akan digapai kepada film ini. Apa itu? So, mari booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita mulai video ini, gua sebagai Mario Angelo yang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk kamu yang merayakan hari ini bersama juga dengan keluarga kamu, teman-teman kamu, bahkan semua senang keluarga besar ya. Dan mungkin buat kamu yang lagi keluar kota, stay safe ya, karena yang gua denger ini adalah untuk jalan ke arah luar kota, jalan ke arah ke kampung halaman itu juga makin padat, men. Jadi mungkin buat kamu yang lagi holiday di luar sana, please stay safe, oke? Dan nikmati liburan kalian sebelum Anda akan kembali kerja. Oke, di video kali ini gue pengen bahas mengenai beberapa adegan yang disembunyikan kepada filmnya Spider-Man Brand New Day, oke? Nah, buat kamu yang belum nonton breakdown kita, silahkan cek konten kita di link di bawah ini ya. Atau enggak untuk videonya gue taruh di card atas ini ya, oke? Gue menemukan 3 adegan. 3-4 adegan yang gue temukan ada beberapa yang disembunyikan oleh pihak Marvel Studios dan juga Sony Pictures yang satu ini. Seperti kalian tahu ya bahwa filmnya Spider-Man Brand New Day ini merupakan film keempat bagi installmentnya Tom Holland di Marvel Cinematic Universe yang satu ini ya. Yang dimana akhirnya Sony udah bekerja sama kembali dengan pihak Marvel Studios untuk mengembangkan trilogi baru untuk Spider-Man sampai kepada tembus MCU Mutant Saga mendatang. Artinya apa? Artinya kisah Spider-Man di MCU ini masih belum berakhir, cuy. Masih lama, cuy. Makanya di filmnya Spider-Man Brand New Day, gue menemukan ada banyak banget kejanggalan. Yang pertama, adegan ketika Spider-Man melawan anggota The Hand. Yang dimana gue nggak tahu ya kenapa si Spider-Man ini akhirnya masuk ke penjara, gue nggak tahu. Tapi ada fans yang mengatakan kalau sepertinya mantra Doctor Strange di filmnya Spider-Man No Way Home, sepertinya mantra itu akhirnya hancur akibat dari Jean Grey sepertinya. Yang dimana akhirnya semua orang udah tahu kalau Peter Parker ini adalah Spider-Man. Dan akhirnya Peter Parker mendekam di penjara. Mungkin ya, lagi-lagi masih kemungkinan. Karena kan lagi-lagi kasus ketika dia udah membunuh Mysterio di filmnya Spider-Man Far From Home dan juga No Way Home ini belum kelar, men. Karena apa? Karena arc itu akhirnya dipotong dengan adegan Spider-Man yang berusaha untuk menyelamatkan multiverse akibat kekacauan yang dia ciptakan sendiri dengan mantra terus Strange dari Rune of Kafka-nya dia. Makanya ketika di filmnya No Way Home untuk kasus Peter Parker itu belum kelar, men. Makanya bisa jadi ketika dia di penjara itu sepertinya si Peter Parker akan mulai masuk penjara karena mantra terus Strange sudah gugur. Mungkin ya, lagi-lagi masih kemungkinan. Dan juga di adegan itu ketika Spider-Man mengalahkan anggota The Hand, kita bisa melihat bahwa Spider-Man ini dengan begitu mudahnya mematahkan pedang para anggota The Hand yang satu ini. Yang dimana sekali lagi ya, mungkin buat kamu yang masih kurang paham, jadi The Hand ini merupakan sebuah bentuk kelompok kriminal ninja kultus paling mengerikan di komik Marvel. Dan bahkan mereka pernah muncul pertama kali di serialnya Daredevil season pertama, season kedua, bahkan sampai kepada serial Iron Fist dan juga serial The Defenders di eranya Marvel Netflix, oke? Dan akhirnya mereka kembali ke filmnya Spider-Man Brand New Day sebagai bentuk konfirmasi bahwa apa yang dialami oleh di Marvel Netflix itu akhirnya masuk kepada Marvel Cinematic Universe di era Disney, oke? Jadi ini sebuah bentuk hal yang gokil banget sih. Akhirnya gue sebagai fans Marvel Netflix gak sia-sia untuk menonton semua project-project seru mereka, cuy. Tapi di adegan ini ya, seperti yang gue katakan di breakdown, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Spider-Man mungkin akan bertransformasi menjadi Man Spider atau enggak sebagai symbiote
Venom, yang dimana kemungkinan Spider-Man akan mendapatkan kostum hitamnya. Karena cuy, pemeran Scorpion yang bernama Michael Mando pernah membagikan sebuah bentuk Instagram story di akunnya dia, yang dimana ada sebuah gambar Scorpion yang dirasuki oleh simbionte Venom. Artinya apa? Artinya secara nggak langsung Michael Mando udah mengkonfirmasi bahwa sepertinya simbionte Venom akan hadir kepada filmnya Spider-Man Brand New Day akibat pecahan simbionte Venom yang tertinggal di Earth 616 di ending filmnya Spider-Man No Way Home kemarin cuy. Oke, jadi ya mungkin saja ketika Spider-Man udah menghadapi situasi semacam ini, tiba-tiba simbionte udah memilih dia, dan akhirnya Spider-Man udah berubah total menjadi The Black Spider-Man symbiote suit yang pernah kita lihat di versi komik, animasi, bahkan di zaman-zamannya Spider-Man 3 garapan Sam Raimi ya. Atau bisa jadi ini bukan Spider-Man yang udah jadi main spider, tetapi dia udah memiliki 6 arms pak, yang dimana ini sebuah bentuk evolusi pertama ketika Spider-Man akan bertransformasi penuh menjadi main spider. Seperti itu ya. Jadi ya mungkin saja ya ketika Spider-Man udah mematahkan pedang itu dengan kuat, ya nggak mungkin dong dengan kekuatan dia sendiri ya. Pastinya dia udah berevolusi atau bertransformasi menjadi suatu makhluk yang sangat mengerikan di film yang satu ini cuy. Waduh, makin gokil cuy, karena ya lagi-lagi sebentar lagi kita akan menghadapi sebuah ancaman multiverse yang sangat mengerikan di era MCU Multiverse Saga, dari Avengers Doomsday sampai kepada Avengers Secret Wars. Jadi ya bentar lagi cuy, bentar lagi. Deadline numpuk, kerjaan gak habis-habis, kepala udah panas, badan udah capek, dan perut ikut minta diisi nih. Indomie, mie instan dengan bumbu khas yang selalu pas di lidah, tinggal rebus beberapa menit, campur bumbu lengkapnya, dan langsung jadi. Hangat, gurih, dan selalu bikin mood balik lagi. Karena di tengah deadline yang cepat, enak, dan praktis cuma Indomie. Indomie seleraku. Kemudian gue mendapatkan sebuah bentuk adegan ketika Spider-Man melawan anggota The Hand di luar, yang dimana gue ketika lihat adegan ini ya, pas gue teliti lagi, gue sepertinya menemukan ada beberapa cameo yang disembunyikan nih, yang dimana di adegan ini Spider-Man-nya itu dengan tangannya begitu menggagah, dan di bawahnya ada anggota The Hand yang bersiap untuk menyerangnya. Tapi coba kalian perhatikan di bagian belakang anggota The Hand, yang dimana mereka menghadapnya bukan ke atas pak, tapi ke depan. Nah, sedangkan di depan itu adalah kosong. Nah kosong, nah siapa nih? Wow, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada trailernya Spider-Man No Way Home, dimana di bagian akhir trailer ada sebuah adegan ketika Spider-Man Tom Holland akan menghadapi 3 anggota Sinister Six, yaitu adalah Electro, Sandman, dan juga Lizard. Dan bisa kita lihat ya, di bagian adegan itu Spider-Man bertindak sendirian. Padahal di adegan aslinya Spider-Man Tom Holland ini berkolaborasi dengan 2 varian dirinya yang jauh lebih senior, itu ada Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield. Nah, sama halnya seperti di filmnya Spider-Man Brand New Day, yang dimana mereka menyembunyikan sebuah cameo baru cuy. Oke, jadi siapakah cameo ini? Nah, dari breakdown trailer kita ya sebelumnya, aku udah pernah menteorikan ya bahwa sepertinya cameo yang akan muncul, yang resmi muncul di film ini adalah Punisher dan juga Hulk. Tapi masalahnya kalau untuk Punisher ketika dia akan melompat bareng Spider-Man di adegan ini, sepertinya nggak juga ya. Karena lagi-lagi, karena Punisher bukan seorang superhero yang punya kekuatan super. Dia hanyalah manusia biasa, oke? Dan sepertinya mengenai Punisher mungkin nggak lompat ya. Tapi kita bisa melihat di bagian belakang Spider-Man itu ada sebuah jendela yang terbuka lebar pak. Bisa jadi di situ ada sebuah adegan ketika Punisher akan menembak semua para anggota The Hand dari sana. Dan juga sepertinya ada kemungkinan besar Daredevil versi Charlie Cox juga akan tampil kepada filmnya Spider-Man Brand New Day. Apalagi si Peter Parker ini udah pernah ketemu dengan Matt Murdock di filmnya Spider-Man No Way Home.
Di masa itu, Matt Murdock udah berperan sebagai pengacara bagi Peter Parker untuk menghadapi sebuah kasus yang mendudukannya sebagai pembunuh Mysterio di filmnya Spider-Man No Way Home kemarin cuy. Jadi ya sepertinya di film ini akan terjadi sebuah bentuk payback antara Spider-Man yang akan collab dengan Daredevil. Karena apa? Karena kisah di filmnya Spider-Man Brand New Day ini ada sebuah bentuk lanjutan dari kisah Marvel Netflix serta Daredevil Born Again season kedua. Oke, jadi ya nggak mungkin dong, nggak mungkin kalau Daredevil nggak muncul kepada filmnya Spider-Man Brand New Day yang satu ini cuy. Oke, jadi wah, gua nggak sabar sih, anjir gila. Karena apa? Karena gue udah pernah lihat mereka udah pernah collab di versi komik, bahkan juga di versi animasi era tahun 90-an pak. Jadi ya, gue sebagai fans Marvel untuk Spider-Man dan juga Daredevil, gue makin gak sabar untuk melihat mereka akhirnya satu layar kepada project besar MCU sekelas Spider-Man Brand New Day ini cuy. Jadi fix ya. Wah, gokil sih. Wah, gokil sih. Apalagi sudah ada Punisher alias Frank Castle yang pernah ketemu dengan Spider-Man di kota New York. Oke, kalau sudah ada dia, berarti mungkin saja akan ada kemunculan Daredevil cuy. Apalagi mereka sudah satu kota New York. Oke, jadi ya nggak mungkin sih dengan ancamannya sebesar ini. Pastinya dong Daredevil, Punisher juga akan ikut bertarung kepada filmnya Spider-Man Brand New Day. Padahal di berbagai macam interview media-media besar, Charlie Cox udah pernah mengatakan bahwa dia nggak terlibat sama sekali mengenai filmnya Spider-Man Brand New Day. Tapi lagi-lagi coy, itu sebuah bentuk trik lama Marvel yang selama ini gua nggak percayai lagi coy ya. Semenjak di filmnya Spider-Man No Way Home dan juga di filmnya Deadpool and Wolverine ya kan. Dan sekarang akhirnya terjadi lagi kepada filmnya Spider-Man Brand New Day yang dimana mereka akan melibatkan cameo-cameo besar dari serial Marvel cuy. Oke, karena apa? Karena di adegan ini kita bisa melihat ada Spider-Man ketika dia menerima sebuah bentuk kunci kota penghargaan kota New York dari wali kota terbarunya. Dan itu bukan Kingpin pak, itu adalah wakil wali kota, itu adalah Bu Sheila. Oke, jadi sepertinya Kingpin akan lengser dari kursi wali kotanya di ending Daredevil Born Again season kedua nanti. Oke, yang dimana sepertinya wali kota yang udah berganti kepada Ibu Sheila coy. Wow, gokil sih, gokil. Makanya bisa gua katakan sepertinya Daredevil akan muncul kepada filmnya Spider-Man Brand New Day. Mungkin ya, lagi-lagi masih kemungkinan coy. Atau mungkin bisa jadi di adegan space kosong ini sepertinya itu adalah Hulk. Karena apa? Karena Hulk ini bisa melompat tinggi sama seperti Spider-Man di MCU yang satu ini coy. Apalagi Mark Ruffalo udah hadir kembali ke film ini sebagai Bruce Banner yang tumbuh kembali dengan normal coy. Oke, jadi ya bisa jadi ketika Hulk udah mengamuk di tengah kota, akhirnya Hulk ini berkolaborasi dengan Spider-Man. Atau mungkin bisa jadi ini adalah penampakan dari seri Sing sebagai Jean Grey, yang dimana Jean Grey juga bisa terbang coy. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada animasi X-Men 97 dan juga di filmnya X-Men The Last Stand serta X-Men Dark Phoenix. Yang dimana Jean Grey ini merupakan mutant paling terkuat di X-Men komik dan dia adalah seorang telepati dan juga telekinesis paling terkuat setelah eranya Profesor Charles Xavier. Tapi cuy, pas gua baca di berbagai macam informasi di Twitter lah, bahkan di Reddit, banyak fans yang mulai ngaco. Ada yang mengatakan itu adalah si Spider-Man Miles Morales. Tapi gue sebagai fans gak setuju men. Karena apa? Karena lagi-lagi Sony udah mengatakan dengan tegas bahwa Miles Morales tidak akan hadir di live action MCU. Karena apa? Karena kisah mereka belum berakhir di animasinya Spider-Verse yang dikerjakan penuh oleh Sony tanpa bantuan dari pihak Marvel Studios sekalipun. Oke, apalagi untuk pamannya aja udah pernah hadir di filmnya Spider-Man Homecoming sebagai bentuk konfirmasi bahwa Miles Morales eksis di MCU, tapi wujudnya masih belum ada sama sekali sampai sekarang. Jadi yaudah lah ya, kita tunggu aja bagaimana bentuk hasilnya. Tapi so far mengenai adegan yang dikosongkan ini, seperti itulah bagaimana bentuk breakdown dari kita. Oke? Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu terkait mengenai adegan yang disembunyikan oleh pihak Marvel Studios di film ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.